ADATA Legion 850 Lite ini adalah salah satu opsi SSD NVMe dengan interface PCIe Gen 4 dengan harga yang sangat terjangkau guys. Kalau kalian mungkin lebih familiar dengan XPG, yaitu adalah salah satu seri ADATA yang lebih berorientasi ke gaming. Sedangkan yang seri Legion ini orientasinya lebih ke produktivitas guys. Maksudnya adalah kalian bisa pakai SSD ini untuk misalnya PC Office ya yang nyala 24 jam. Atau mungkin sebagai media creation tool buat kalian yang video editor, content creator, 3D modeling, arsitektur, dan lain sebagainya. Sayangnya SSD ini belum dilengkapi DRAM, alias masih DRAM-less guys. Tapi nggak masalah karena SSD ini punya fitur SLC casing atau teknologi HMB, alias host memory buffer, di mana si SSD ini bisa mengambil sedikit porsi bagian dari RAM yang kita install di motherboard untuk dijadiin storage case buat SSD ini sendiri. Jadi harusnya secara performa maupun TBW SSD ini nggak kalah lah dengan yang ada di RAM fisik di SSD-nya sendiri. Karena BTW SSD ini juga dilengkapi dengan garansi 3 tahun ya. Oke, jadi gitu aja. Langsung kita sekarang unboxing singkat dan kita tes speednya. Nah, isinya seperti ini ya guys. Kita dapetin sebuah heatsink tipis yang kayak tipe XPG-nya ya. Dapatnya juga yang model seperti ini, yang low end. Kemudian untuk unitnya sendiri ini telanjang ya, nggak ada. Oh, ada stiker labelnya tapi di bagian bawah. Ya memang seharusnya seperti ini sih yang benar, supaya kalau ditempelin heatsink apapun itu bisa lebih bagus penyaluran panasnya. Ini kontrolnya udah langsung kelihatan ya, kalian bisa baca tipenya ini SM2269XTF. Oke, jadi gitu aja. Sekarang kita langsung tes speed SSD yang satu ini guys. BTW untuk platform pengujian saya memakai Ryzen 7 5700X di Mobo ASRock X570 Taichi. Dan RAM-nya memakai dari brand ADATA juga, XPG GameX D10. Di Crystal Disk Info ini bisa kita lihat kalau ADATA Legion 850 Lite yang saya pakai untuk tes ini masih baru. Total host rate dan write masih 0, power on count baru 3, dan power on hours-nya 0. Di Crystal Disk Mark ini kita pakai setting bench untuk NVMe jelas. Dan hasil bench defaultnya seperti ini ya guys. Saat jalan di PCIe Gen 3 dan Gen 4, kalian bisa lihat sendiri bedanya. Sequential read dan write speed-nya beda hampir 2 kali lipat. Dan speed di Gen 4 ini pun bahkan melebihi advertise yang tertulis di websitenya. Sedangkan untuk random 4K perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya kelihatan beda jauh di write aja. Speed di random 4K ini biasanya dipakai acuan untuk aplikasi ya. Kemudian saya juga coba tes dengan setting real world performance. Ada sedikit parameter yang berbeda di sequential speed, jadi terlihat lebih rendah di sini. Untuk random 4K IOPS atau input output per seconds ini juga termasuk angka penentu saat read write atau loading aplikasi, terutama multitasking ya. Tapi di sini nilainya nggak jauh berbeda antara PCIe Gen 3 dengan Gen 4. Dan terakhir, latensi dalam microseconds. Ini nilainya makin kecil makin bagus, delay semakin minim. Jadi jelas di PCIe Gen 4 angkanya lebih kecil. Saya juga mencoba melakukan perbandingan suhu SSD antara saat sebelum dipasang heatsink dengan yang sudah terpasang heatsink bawaan Legion 850 Lite ini. Dan hasilnya cukup signifikan ya guys. Saya sendiri nggak menyangka sih kalau heatsink tipis dan simpel bawaannya ini bisa nurunin suhu SSD sampai 10 derajat. Oh ya, ADATA ini sebenarnya juga punya dedicated software atau tools untuk SSD-nya ya. Bisa untuk misalnya melihat status storage kalian, scan SSD dari error, system optimization, terus juga ada benchmark, tapi cuman bisa buat SSD ADATA aja. Dan terakhir bisa cloning juga di sini. Oke, jadi mungkin gitu aja review dan benchmark ADATA Legion 850 Lite ini. Semoga bisa menjadi masukan dan opsi buat kalian yang mau build PC berbasis multimedia. Sekian dan makasih udah nonton.